Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karir Jokowi didukung Mega Prabowo. Kita lihat ya, Rizal Ramli. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Satu, mohon maaf Mas Jokowi, coba belajar tahu diri. Coba Presiden diingatkan secara frontal ya oleh Rizal Ramli. Berarti Pak Jokowi itu nggak tahu diri ya. Dan tahu terima kasih. Dan nggak tahu terima kasih kepada siapa. Kita lanjutkan ya. Mas Jokowi kan bisa jadi calon gubernur kan gara-gara Prabowo, didukung oleh Prabowo secara politik, secara uang. Terima kasihlah apa Prabowo. Bu Mega. Nah yang kedua, terima kasih kepada Mbak Mega. Nggak ada Mbak Mega, nggak ada Mas Jokowi presiden. Walaupun Budi dan kawan-kawan fight. Iya, karena dia dicalonkan oleh Megawati ya. Waktu dia Jokowi masih gubernur DKI tahun kedua atau 2,5 tahun. Sementara waktu jadi gubernur DKI itu disokong habis-habisan oleh Gerindra, yaitu oleh Prabowo dan oleh Hasyim Joyokusumo ya. Hasyim Joyokusumo malah dalam videonya yang dia ngomong sendiri itu dia dibuka rekening ya 19 miliar untuk mendukung pencalonan Jokowi menjadi gubernur DKI. Dan yang mempromosikan Jokowi dari Solo ke Jakarta adalah Prabowo dan Hasyim Joyokusumo, dan kemudian kedua-duanya dikhianati oleh Jokowi karena katanya dia tidak akan mencalonkan diri jadi presiden, akan meneruskan jabatan sebagai gubernur, tapi tiba-tiba oleh Megawati Jokowi itu tergiur tawaran menjadi presiden dan dia meninggalkan posnya sebagai gubernur DKI, sehingga mengecewakan, mengejutkan bukan hanya Prabowo tapi juga Hasyim Joyokusumo yang membuka rekening 19 miliar ya di Bank Mandiri. Ini sejak awal memang Pak Jokowi itu tidak tahu berterima kasih dan tidak bisa dipegang ucapannya ya. Sehingga Pak Prabowo mendapat saingan waktu itu, yaitu dari Jokowi sebagai calon presiden yang didukung oleh Megawati. Dan sekarang Rizal Ramli mengingatkan momen itu supaya Jokowi terima kasih kepada dua pihak, yaitu kepada Prabowo yang menyokong secara politik dan finansial sebagai gubernur DKI, dan terima kasih kepada Megawati yang membackup secara politik dan mempromot menjadi calon wakil presiden melawan calon presiden Prabowo Subianto. Jadi dua orang itu yang harus diingat oleh Jokowi menurut Rizal Ramli. Jadi belajar untuk terima kasih dan tahu diri. Dengarkanlah istilahnya itu arahan dari Mbak Mega. Arahan Mbak Mega nomor 1 bukan Ganjar. Ya jangan lagi coba-coba dukung Ganjar. Surya Paloh nggak terima kasih, Bang? Sama Surya Paloh khusus tadi. Ini baru kedua, Bang. Sabar masuk Bang. Ini baru kedua, siapa tahu yang ke-14 Pak Surya Paloh. Nah yang kedua, minta menteri-menterinya fokus selesaikan masalah. Banyak kok masalah. Di Flores kan hampir semuanya pendukung Pak Jokowi. Gara-gara tarif ke Taman Komodo dinaikkan 3,75 juta. Sama dengan biaya 2 hari di Disneyland. Sehingga rakyatnya demo dan macam-macam. Turunin dong, masa gitu aja nunggu perintah presiden. Jangan-jangan menterinya memang sibuk kampanye PR doang. Harusnya menterinya ambil inisiatif, dialog, turunin. Bukan kirim brimob pakai senjata laras panjang mau gebukin rakyat, emang mau perang apa ya. Nah yang terakhir, supaya Mas Jokowi ada legasinya. Legasi atau legasi warisannya Pak Jokowi apa menurut Rizal Ramli ya? Karena mohon maaf, apa sih legasinya? Satu, proyek infrastruktur, tapi orang dengan sederhana, ini kan proyek ngutang, nanti juga bakal dijual lagi. Proyek infrastruktur salah satunya jalan tol. Itu jalan tol beda dengan jalan nasional ya. Kalau jalan tol itu yang bangun investor, bukan pemerintah.
Tapi kalau jalan nasional dibiayai oleh APBN pemerintah dan tidak berbayar kalau jalan nasional. Sementara jalan tol yang digembar-gemborkan dibangun oleh Jokowi sebenarnya yang bangun adalah para pedagang atau para pengusaha. Itu bedanya jalan tol yang bayar dan jalan nasional yang tidak bayar. Jadi kalau membanggakan yang dibangun orang apa gunanya, dan itu juga menyusahkan rakyat karena harus membayar setiap masuk jalan tol kan, karena memang jalan para pedagang itu. Atau pasti mangkrak jadi masalah, ya kan? Apa yang paling gampang Mas Jokowi tinggalkan sebagai legacy, yaitu berbuat sesuatu dong buat demokrasi. Mas Jokowi kan jadi presiden gara-gara demokrasi. Dipilih langsung ya, sebagaimana SBY dipilih langsung oleh sistem demokrasi yang sudah demokratis sebenarnya. Dan harusnya Jokowi meninggalkan legacy untuk demokrasi apa? Apa yang bisa dilakukan? Mas Jokowi umumkan bahwa sebagai presiden dukung threshold 0%. Sehingga, dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, di negara demokratis manapun tidak ada sistem threshold. Ini kan permainan daripada oligarki aja. Nah, kalau Mas Jokowi anjurkan ini, pasti iparnya ketua MK manut lah. Kalau enggak berhenti lo jadi ipar kan? Jadi dalam sistem demokrasi, kata Rizal Ramli, itu tidak ada sistem threshold yang membatasi calon presiden untuk mendaftar ke KPU ya, harus 20%. Mensyaratkan suara yang didapat pemilu 5 tahun sebelumnya harus 20%. Itu nggak ada, itu akal-akalan oligarki. Sebenarnya ide dasar 20% threshold itu adalah dari Taufik Kemas, ya, suami dari Megawati. Dia inginnya 30% sebenarnya. Untuk apa? Dia bikin barrier yang tinggi sehingga SBY tidak bisa maju jadi calon presiden. Ternyata dia berhasil melampaui 20% SBY dan menjadi presiden, mengalahkan Megawati yang ditakuti oleh Taufik Kemas, dan ketakutan itu terjadi. Megawati kalah jadi presiden dan SBY kemudian menjadi presiden yang bekas Menteri Polhukam dari Megawati. Jadi Rizal Ramli bilang legacy yang paling mudah bukan adalah infrastruktur yang dibangun dengan hutang. Bukan itu yang harus dibanggakan. Tapi kalau dia bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi perkembangan dan pertumbuhan demokrasi kita, yaitu hapuskan ya threshold presiden threshold yang 20% itu menjadi 0%. Kalau dia mengumumkan itu, mendeklar itu ke seluruh negeri, maka itulah warisan terbesar Jokowi yang akan dikenang oleh bangsa kita sebagai seorang demokrat sejati. Tetapi kalau tidak, tentu dia akan dikenang dengan cara yang sebaliknya. Dan simpulkanlah sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta fasbir sobron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah.